Halo teman-teman, kemarin gue bertanya mengenai PTP yang sudah melewati 4,8 M ketika digabung ke orang pribadi ya, kepada informasi pajak. Oke, sekarang sudah ada jawabannya, akan gue sampaikan kepada teman-teman semua ya. Jadi intinya begini, kan orang pribadi dengan PTP kan omsetnya digabung dalam rangka menentukan mereka berdua ini boleh apa enggak pakai final 0,5% tahun 2027. Pertanyaannya, kalau Januari sampai bulan Mei, gabungan OP dan PTP sudah melewati 4,8 M. Ini kan menyebabkan kedua mereka ini tidak bisa PPh final di Januari 2027. Nah, bagaimana kalau strateginya orang pribadi ini mengubah PTP-nya menjadi PT biasa di bulan Juni 2026 ini, sekarang ini ya. Sehingga ketika laporan SPT 2026, orang pribadinya tetap orang pribadi, PTP-nya sudah tidak ada. Yang ada adalah laporan PT. Sehingga laporan omset gabungannya itu tidak dihitung yang PT ini. Karena yang dihitung hanya orang pribadi dan PTP. Kan dia sudah tidak PTP lagi. Sehingga si orang pribadi ini berharap bahwa dia tetap bisa menggunakan 0,5% di Januari 2027 dengan alasan tidak digabung ke PT biasanya. Oke, apakah ini diperbolehkan? Itu yang gue tanyakan ke ke informasi pajak di PP 20 tahun 2026. Dan ini jawaban dari informasi pajak ya. Oke, jadi ini seperti ini kasusnya. Teman-teman tinggal baca ulang dan mungkin di pause saja videonya kalau memang mau dibaca pelan-pelan ya. Jadi intinya adalah gue mau tanya, apakah cara ini si Mr. A sebagai orang pribadi di 27 tetap boleh pakai 0,5% final dengan alasan 2026 dia sudah dianggap tidak punya PTP sehingga tidak terjadi penggabungan omset PTP plus OP di tahun 2026. Oke. Ini jawaban dari informasi pajak ya. Yang terhormat saudara Awan, sehubungan dengan email saudara bla 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 bla, teman-teman tinggal baca aja ya. Nah, ini poin pentingnya ini ya. Jadi sesuai dengan pasal 57 ayat 1 PP 20 kan ini kan digabung nih bersifat final maupun PP orang pribadi dan badan berbentuk perseroan perorangan yang didirikan oleh satu orang dan koperasi yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan badan bruto tidak melebihi 1,8 M ya. Nah, dalam hal yang ditanyakan terkait omset gabungan, pasal 57 ayat 2 itu tidak termasuk wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam hal. Oke? Eh, ya, wajib pajak orang pribadi beserta seluruh WP badan berbentuk PTP ya, yang didirikan oleh WP pribadi yang melebihi 4,8 M. Inti seperti itu. Nah, dalam hal yang ditanyakan terkait perubahan bentuk badan hukum, dalam ketentuan pasal 24 ayat 3 huruf C angka 1 per 7 2025, kok malah jadi pindah ke per 7 2025 ya? Dijelaskan bahwa salah satu yang termasuk ke dalam perubahan data badan adalah perubahan identitas wajib pajak yang tidak mengubah bentuk badan hukum, kecuali perubahan badan hukum tersebut disebabkan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan. Oke, ini dulu nih ya. Jadi ini tidak menjawab ya guys ya, teman-teman informasi ya, Anda itu digaji oleh uang rakyat, oleh uang gua dan uang kita semua itu untuk memberikan penjelasan, memberikan jawaban yang tegas, yang jelas gitu ya. Kok malah tidak memberikan jawaban ya. Jadi intinya boleh apa nggak boleh? Gitu aja simpel kan. Jadi kan tinggal dijawab boleh, dasar hukumnya ini. Atau tinggal dijawab tidak boleh, dasar hukumnya ini. Atau tinggal dijawab ini gray area, belum jelas diaturnya. Kan itu juga boleh ya. Itu boleh loh lo menjawab seperti itu ya. Tidak perlu malu, nggak perlu ragu-ragu, memberikan fakta yang benar kepada wajib pajak. Kalau begini, WP jadi bingung. Gitu loh. WP bertanya boleh atau nggak boleh. Lu menjawab seperti ini. Orang jadi bingung. Iya kan? Orang jadi ragu-ragu nih. Orang jadi ragu-ragu mau bertindak bagaimana. Gitu loh. Atas pertanyaan lain yang berupa suatu kasus yang memerlukan penafsiran dan penerapan suatu ketentuan, silakan saudara yang bersurat terkait permintaan penegasan kepada KPP terkait gitu ya. Lah, justru gua tidak mau itu ditafsirkan sesuka hatinya kepala kantor KPP gitu loh. Makanya gue bertanya kepada informasi pajak, kepada kering pajak, kepada kantor pusatnya DJP gitu loh ya. Gue tidak mau eh, pendapat atau penafsiran KPP itu terhadap suatu hukum. Gue tidak mau. Gue maunya dasar hukum tuh ngomongnya bagaimana gitu loh. Gue maunya PP 20 tahun 2026 dan turunan-turunannya ngomongnya bagaimana. Gue maunya itu, gitu loh. Gue bukan maunya penafsiran kepala KPP, gue bukannya maunya pendapatnya kepala KPP, nggak mau gue. Kita ini negara hukum.
Kita ini bukan negara suka-sukanya si kepala kantor, bukan ya. Kita ini bukan negara suka-sukanya penafsiran si kepala kantor atau pendapatnya kepala kantor, enggak. Kita itu maunya hukum, yang ngomongnya bagaimana. Kalau memang hukumnya ada loophole atau ada gray area, ya kasih tahu kita juga nggak apa-apa. Kasih tahu kita ini gray area, gitu loh. Sambil kasih tahu kita ini gray area, lu bisa perbaiki di internal lu, kan gitu. Beres toh? Gitu loh. Tapi intinya adalah wajib pajak butuh kepastian hukum. Wajib pajak butuh kepastian. Jangan sampai kepala KPP A ngomongnya boleh, kepala KPP B ngomongnya tidak boleh. Oh cilaka negara kita, bos. Negara kita negara hukum, bukan negara kepala KPP. Kan begitu. Nah, itulah yang dimaksudkan dengan prinsip kepastian hukum di Undang-Undang Dasar dan di undang-undang manapun gitu ya, teman-teman informasi pajak ya. Kita butuh kepastian hukum. Kita tidak butuh penafsiran atau pendapatnya si kepala kantor, nggak butuh kita. Oke. Kemudian dia mohon maaf lagi ya. Mohon maaf, rekening pajak hanya berwenang menjawab pertanyaan sesuai dengan ketentuan yang diatur. Ya itu yang gue inginkan. Justru itu yang gue inginkan. Gue pengen informasi pajak menjawab sesuai ketentuan yang sudah diatur. Gue tidak ingin lu mentafsirkan hukum. Gue tidak mau. Gue tidak mau lu menjawab pertanyaan berdasarkan pendapat pribadi. Gue tidak mau. Gue maunya dasar hukum. Justru itu yang gue inginkan. Ya teman-teman informasi pajak ya. Rekening pajak ya. Itu yang gue inginkan. Gue pengen lu menjawab hukumnya itu mengaturnya bagaimana. Kalau hukum tidak mengatur, ya kasih tahu gua bahwa hukum itu belum mengatur, gitu aja, nggak masalah. Gue bisa ngerti, dan gue tidak akan menyalahkan elu. Ya. Terus pakai disclaimer lagi ya. Disclaimer, tidak diperkenankan untuk digunakan oleh pihak lain tanpa izin tertulis dari pemilik sahnya. Coba teman-teman renungkan sesaat ya. Apa maksudnya ini? Ini belum pernah ada loh tulisan seperti ini ya. Yang seperti ini belum pernah ada. Tidak diperkenankan untuk digunakan oleh pihak lain tanpa izin tertulis dari pemilik sahnya. Kemudian ada peraturan terkait nih ya. Undang-Undang PPH, kemudian Undang-Undang PP 55, kemudian Per 7. Oke, ada survei kepuasan lagi di sini ya. Ada formulir. Namanya Ibu Kani atau Bapak Kani gitu ya. Nah, oke. Gua balas dong emailnya dong. Gua balas emailnya. Mohon konfirmasinya nih. Ada tulisan disclaimer tidak diperkenankan untuk digunakan oleh pihak lain tanpa izin tertulis dari pemilik sahnya. Gua ada 5 pertanyaan mengenai ini. Pertama, apa maksudnya frasa digunakan? Apa definisi digunakan? Apakah disebarluaskan dianggap digunakan? Apakah dipraktekkan di klien-klien gua dianggap digunakan? Apakah diedit dianggap digunakan? Bagaimana definisi digunakan? Tapi bukan cuman minta penjelasannya ya, gue minta dasar hukumnya bagaimana. Yang kedua, apa dimaksud dengan frasa pihak lain? Siapa nih yang dimaksud dengan pihak lain? Siapa? Mohon penjelasan ini ya. Yang yang lengkap berdasarkan dasar hukumnya gitu ya. Bukan sembarangan ngomong ya. Pertanyaan ketiga, apa maksudnya frasa izin tertulis? Oke. Kalau ada izin tertulis, kan berarti ada permintaan izin dong. Permintaan izin itu dituangkan di peraturan mana, pasal berapa, ayat berapa. Kemudian, setelah orang meminta permohonan izin tertulis, kan diberikan atau ditolak dong permohonan izinnya itu. Nah, pemberian izin atau penolakan izin itu pakai dasar hukum apa? Pakai pasal apa, ayat berapa? Ingat lagi ya teman-teman informasi pajak ya, Indonesia negara hukum, bukan negara bapak kau, ya, bukan negaranya neneknya Sri Mulyani, bukan negara kakeknya Surya Utomo, bukan. Ya, apalagi negara buyutnya si si kepala KPP, enggak ya, enggak. Indonesia negara hukum. Kalau lu mengatakan izin tertulis, pertanyaannya, yang mengatur mengenai izin tertulis itu ada di dasar hukum apa? Ada di pasal berapa, ayat berapa, undang-undang apa? Supaya gue bisa bikin suratnya. Ntar gue tinggal bikin suratnya, kan lu tinggal jawab ya, ditolak atau diterima, kan begitu. Yang keempat, apa maksudnya frasa pemilik sahnya? Siapa yang dimaksud pemilik sah dan siapa yang bukan pemilik sah? Kan bingung ini teman-teman ya. Mohon penjelasan beserta dasar hukumnya ya. Jadi nggak boleh dong sembarangan ngomong apa dimaksudkan pemilik sahnya ya. Pertanyaan kelima, apakah jawaban Anda adalah bersifat personal dan bukan bersifat umum? Ini penting nih, gue tahu nih. Lu nih menjawab gue dalam langkah personal gue atau peraturan bersifat umum. Kan tadi lu disclaimer bahwa lu mengatakan bahwa jawaban lu itu bersifat sesuai dengan peraturan ketentuan yang sudah diatur. Kalau gitu kan mestinya umum dong. Kalau umum, apa masalahnya ketika ini digunakan oleh pihak lain? Pasalnya apa? Oke. Kalau bersifat umum, maka seharusnya tidak ada masalah ketika ini digunakan oleh pihak lain toh ya. Karena kan edukasi bersifat umum.
Nah, kalau bersifat personal, maka case by case, sehingga gue bisa paham nih. Jadi tidak selalu cocok untuk orang lain, gue bisa paham. Tetapi kan lu sudah ngomong di awal bahwa jawaban lu itu hanya yang ketentuan yang sudah diatur, berarti kan bersifat umum. Kalau bersifat umum, kenapa tidak boleh digunakan oleh pihak lain? Coba teman-teman, ada missing link nih ya dari jawaban-jawaban dari si si DJP ini ya, si kering pajak atau informasi pajak. Oke, jadi kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya menurut gua, teman-teman ya, ini pendapat pribadi gua, teman-teman ya. Lagi-lagi gua juga melihat ini sebuah loophole atau sebuah gray area atau sebuah kekosongan hukum di PP 20 tahun 2026 ini. Yang pertama, PTP dan PT adalah dua badan hukum yang berbeda, menurut gua ya. Secara pajaknya berbeda jauh, secara dasar hukum juga berbeda, perizinannya juga berbeda jauh. Antara bumi dan langit, teman-teman ya. Yang satu pakai notaris, yang satu tidak perlu notaris. Yang satu pakai 2 orang, yang satu 1 orang. Yang satu terdaftar secara resmi pakai notaris, ada akte notarisnya, yang satu cukup 1 lembar doang ya. Jadi jauh banget perbedaannya. Perlakuan pajaknya sangat-sangat jauh berbeda. Yang satu digabung ke orang pribadi, yang satu tidak digabung ke orang pribadi. Ya kan? Yang satu bisa pakai 0,5%, yang satu tidak boleh pakai 0,5%. Jadi ini bumi dan langit ini dua barang ini ya. Dua, dua badan hukum yang berbeda banget gitu ya. Jadi menurut gua PTP dan PT harus dianggap dua badan yang berbeda, bukan sama. Yang kedua, kesimpulan gue adalah jadi perubahan dari PTP menjadi PT di tahun 2026 dengan omset tertentu gitu ya, maka omset PT ini seharusnya tidak digabung dengan omset pribadi di 2026. Jadi menurut gua tes planningnya sudah bisa dilakukan untuk orang pribadi dan PTP yang omset Januari sampai Mei-nya sudah tergabung sudah melewati 4,8 M. Ini adalah satu-satunya cara dan tidak ada cara lainnya. Kalau kalau dia kalau dia tidak melakukan ini, maka dia akan terkena jebakan Batman. Ya, jadi PP 20 akan menjadi jebakan Batman buat dia. Peraturannya baru terbit di bulan Mei, tetapi permasalahan Januari sampai bulan Mei jadi kena masalah. Kan itu kan nggak boleh dong. Hukum tidak boleh berlaku mundur, berlaku surut gitu kan. Jadi, gua tidak menyalahkan PP 20, tetapi maksud gua, PP 20 tidak boleh mengkerangkeng atau menyebabkan jebakan di mana orang pribadi dan PTP di Januari sampai Mei itu menyebabkan orang pribadi ini tidak boleh pakai 0,5% di 2027. Itu pendapat pribadi gua. Oke. Jadi, menurut gua dengan kondisi seperti itu, maka PTP itu yang sudah menjadi PT ketika di 2026 di SPT tahunan 2026 statusnya adalah PT ya perseroan terbatas bukan perseroan perorangan sehingga statusnya PT ini tidak digabung dengan orang pribadi omsetnya sehingga ke orang pribadi itu tetap bisa menggunakan final 0,5% di Januari 2027 itu pendapat pribadi gua teman-teman ya mudah-mudahan teman-teman bisa masuk ya cocok ya. Gua akan share lagi ini untuk menjawab beberapa pertanyaan yang belum terjawab teman-teman ya. Ada beberapa video yang mungkin belum terjawab. Ada Bapak Susanto, izin bertanya, UMKM anak dan UMKM ibu apakah tidak akan digabung? Nah, jawabannya adalah jika si anak belum punya NPWP, maka omset digabung dong ke ortu gitu. Jika si anak sudah ada NPWP, maka omset anak tidak digabung ke ortu. Ya dong, kan sudah dewasa, sudah punya NPWP. Kemudian Bapak Fukito, kok mau tanya, kalau suami status usaha masih UMKM, sedangkan istri statusnya usaha sudah PKP pribadi. Berarti per tahun depan suami juga sudah harus PKP. Tidak juga ya. Solusinya gampang, di 2027 si suami stop usaha saja ya, boleh gabung ke istri. Nah, kalau si suami tetap mau non PKP di usaha pribadinya, maka dia bisa mendirikan PT biasa atau CV yang non PKP. Kira-kira seperti itu menurut gue ya. Oke. Kemudian Ibu Heli, kok mau tanya, saya sebagai pemotong untuk menerbitkan PPh pasal 23 atas jasa untuk UMKM yang di mana PP 55 sudah expired dan diperpanjang selamanya. Pada saat saya terbitkan Bupot tersebut di menu fasilitas pajak yang dimiliki oleh penerima tidak ada pilihan sudah memenuhi PP 55 ya. Jadi saya harus menerbitkan ke menu apa ya? Ataukah di menu fasilitas lainnya? Terima kasih. Oke, satu, minta kepada lawan transaksi ya.
alias si supplier untuk cetak ulang suketnya, ya, supaya ada suket PP 20 2026 ya. Nah, bukan suket PP 55. Nah, eee, dengan adanya suket terbaru ini, maka seharusnya menu itu akan muncul di customer ya. Nah, ketiga, jika tidak ada suket, maka tetaplah potong PPh 23 2% seperti biasa. PPh 23 21 seperti biasa gitu. Saat ini hanya begitu saja yang bisa dilakukan. Gitu ya. Nah, atau kalau memang bersedia ya tunda pemotongannya. Nanti tunggu suketnya jadi baru dibikin pemotongannya kalau mau seperti itu. Oke, sementara seperti itu teman-teman ya. Mungkin di video berikutnya kita akan menjawab lagi pertanyaan-pertanyaan yang lain. Oke, teman-teman, sampai jumpa. Semoga terbantu.